Indonesia memang mempunyai banyak sekali jenis tarian tradisional. Semuanya itu tersebar ke seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke mempunyai tarian tradisional. Seni tari tradisional tidak pernah berhenti untuk menjadi daya tarik wisata budaya yang mengesankan. Setiap daerah di Indonesia memiliki tarian khasnya masing-masing. Tentu saja tarian tradisional ini selalu memiliki makna mendalam di baliknya. Tak sekadar gerakan indah dengan iringan instrumen musik tradisional. Dari sekian banyak budaya di Indonesia, sekian keunikan yang dimiliki negara kita, beberapa tarian tradisional ini bisa jadi opsi yang menarik. Berikut beberapa tarian yang merupakan warisan budaya asli masyarakat di daerah Indonesia. 1. Tari Saman. Tarian masyarakat Aceh menjadi salah satu tarian tradisional paling dikenal di Indonesia. Tari Saman merupakan tarian yang aslinya berasal dari dataran tinggi Gayo, dan mulai terdokumentasi pada abad ke-14. Dengan gerakan kompak setiap penarinya, tari Saman dari Aceh menjadi sangat unik dan seru untuk disaksikan. Kekompakan ini bahkan semakin terasa megah ketika ditarikan oleh penari yang jumlahnya ribuan. Tari Saman sendiri sebenarnya merupakan media berdakwah yang memanfaatkan seni tari. Sebelum tarian ini dimulai, biasanya akan ada seorang yang berperan mukadimah atau pembukaan, yang menyampaikan nasihat dan pesan mendalam pada penonton dan pemain tari ini. Nilai yang terkandung dalam gerakan dan syair yang dinyanyikan oleh penarinya adalah mengenai pendidikan, keagamaan, sopan santun dengan sesama manusia, jiwa kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Selain itu, tari Saman juga syarat akan nilai-nilai keislaman, sehingga memiliki nuansa dakwah yang sangat kental ketika ditampilkan. 2. Tari Tortor. Tari Tortor yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, daerah yang terkenal dengan kain ulosnya tersebut, juga memiliki tarian tradisional yang bermakna mendalam dan memiliki gerakan yang unik. Iringan musik megondangi diartikulasikan ke gerakan hentakan kaki para penarinya, sehingga menimbulkan bunyi tortor yang jadi nama tariannya. Tarian tradisional ini pada umumnya ditarikan untuk kegiatan seremonial adat atau acara besar. Secara umum, makna dari tari tortor sendiri adalah untuk membangkitkan jiwa yang ada di dalam diri manusia. Jadi tujuannya begitu mendalam hingga yang ingin disentuh adalah jiwa manusia. Tak hanya penarinya saja, namun juga untuk semua yang hadir menyaksikan dan pemilik hajatan. Jenis tari tortor sendiri sebenarnya sangat banyak. Namun satu hal yang pasti, penarinya akan menari menggunakan ulos, dan diiringi dengan alat musik tradisional yang disebut gondang. Perbedaan terletak pada irama dan jumlah gondang yang digunakan untuk setiap daerah di Sumatera Utara. Tari Serimpi, lenggak lenggok khas Yogyakarta, di Pulau Jawa, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Sobat semua bisa menikmati indahnya tari serimpi, yang disajikan oleh penari tradisional Yogyakarta. Menjadi warisan budaya yang dijaga dari generasi ke generasi, tarian ini adalah bentuk penyajian tari Jawa klasik dari tradisi Keraton Kesultanan Mataram. Sedikit modifikasi dilakukan agar tarian tersebut semakin unik dan menarik disaksikan. Awalnya tarian ini bersifat sakral dan hanya disajikan untuk kepentingan ritual saja. Namun belakangan tarian tradisional Yogyakarta ini sudah disesuaikan dan bisa disajikan untuk penyambutan tamu. Meski demikian, makna yang disampaikan tetaplah sama, yakni mengenai kelemah lembutan, kesopanan, serta etika di tanah Yogyakarta yang dijunjung tinggi. Tari Serimpi ditarikan oleh 4 penari yang mewakili elemen-elemen yang ada di dunia grama atau api, angin atau udara, toya atau air, dan bumi atau tanah.
tarian ini masih terasa sangat otentik dan mistis ketika disaksikan. Tari Jaipong. Tarian ini merupakan jenis tarian yang berasal dari Jawa Barat. Awalnya, tarian Jaipong ini berkembang di daerah Bandung dan Karawang. Tarian Jaipong adalah tarian gabungan dari sejumlah kesenian tradisional, misalnya pencak silat, ketuk tilu, dan wayang golek. Dari situlah tarian ini populer sebagai tarian yang memiliki gerakan-gerakan yang unik, energi, dan sederhana. Tak hanya energi saja, tarian Jaipong juga dimainkan dengan suasana yang humoris dan ceria. Oleh karena itu, tarian ini dapat menghibur para penonton yang menyaksikannya. Tarian unik berasal dari Jawa Barat ini sampai saat ini masih tetap dilestarikan dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Lima, Tari Kecak Bali. Tari kecak adalah salah satu kesenian tradisional yang sangat terkenal di Bali. Selain sebagai warisan budaya, tari kecak juga menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Pulau Bali. Tarian tradisional Bali yang satu ini diciptakan oleh salah satu seniman Bali yang bernama Wayan Limbak pada tahun 1930-an. Tari kecak diangkat dari tradisi Sanghyang dan beberapa bagian dari kisah Ramayana. Asal-usul nama tarian ini dari para penari yang meneriakkan, cak cak cak. Tari kecak dipengaruhi oleh suara gemerincing ornamen yang digunakan oleh para penari pada pergelangan kakinya. Masyarakat setempat bahkan sering menampilkan tari kecak ketika ada tamu penting. Semula tarian ini hanya dipentaskan pada beberapa desa saja. Lama-lama pertunjukannya semakin berkembang sampai dengan Senatero Bali, dan selalu menjadi tampilan andalan ketika ada kegiatan besar seperti festival, atau penyambutan tamu asing yang penting. Enam, Tari Dolalak. Tarian Dolalak merupakan produk budaya yang muncul dan berkembang di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Bahkan, tarian ini telah ada pada masa penjajahan Belanda di Indonesia sekitar tahun 1915. Tari Dolalak disajikan oleh beberapa orang penari, berpakaian menyerupai tentara Belanda atau Perancis tempo dulu. Tari Dolalak disajikan oleh beberapa orang penari berpakaian menyerupai tentara Belanda atau Perancis tempo dulu. Pertunjukan diiringi bunyi-bunyi dari kentrung, rebana, kendang, dan kecer. Kostum yang dikenakan para penari Dolalak seperti baju berlengan panjang dengan lencana bahu, celana pendek, topi dan kaos kaki dilengkapi dengan kacamata hitam dan sampur. Tari Bedaya. Bedaya memiliki makna religius yang dalam bagi penampil dan penontonnya. Prinsip estetikanya terkait dengan konsep nonverbal, tentang keindahan dan kekuatan, dan tarian Bedaya dipandang sebagai sejenis yoga atau meditasi. Tarian Bedaya adalah tarian klasik asal Keraton Surakarta. Tarian sakral ini menggambarkan hubungan asmara antara Ratu Kidul dengan Raja-Raja Mataram yang diwujudkan dalam gerakan-gerakan tangan dan seluruh bagian tubuh. Busana yang dipakai yakni sarung batik, serta atasan blus beludru serta selendang berwarna keemasan. Tarian diiringi oleh alat musik gamelan.
Kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga dan melestarikan tarian-tarian tradisional Indonesia agar tidak hilang dimakan zaman. Dengan cara memperkenalkan dan memperlihatkan tarian-tarian tradisional kepada anak cucu kita, supaya anak cucu kita timbul minat untuk belajar tarian-tarian tradisional dan tidak sampai hilang dimakan zaman. Itulah tarian-tarian tradisional yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata kami yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.